Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semua dari Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, teristimewa Ustadz kita, Ustadz Rustem bin Abdul Latif. Pada malam hari ini kita akan mensyarahkan tentang Allah yang ke-11 dan topik utamanya adalah hakul yakin. Pada malam hari ini harusnya Bang Mansur, tapi beliau ternyata berhalangan dan saya menggantikan beliau untuk malam ini. Pada malam hari ini kita akan bersyarah sesuai dengan skema seperti berikut ini, yaitu bagaimana kita meniti ke alam sakinah. Ya, kita tahu bahwa kalau kita tidak ada ilmu yang cukup tentang itu, maka kita berada di dalam takdir orang-orang yang masih buta. Nanti kita lihat seperti apa orang yang masih buta tersebut. Dan itu sudah pasti atau dikatakan hampirlah 90% itu tidak akan bisa mencapai alam sakinah. Kemudian orang-orang yang sudah tahu dan melihat, inilah yang sudah mempunyai ilmu ma'rifatullah level 1 dan 2, yaitu ilmu yakin dan ainul yakin. Ya, di sini kita akan melihat nanti apa inti utama dari level 1 dan 2 ini. Nanti pun untuk masuk ke alam sakinah, level 1 2 ini pun kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan dan ini hanya akan kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan agama, berkenaan dengan ma'rifatullah dan sebagainya. Gunanya di situ, di level 1 dan 2 itu. Level 1 dan 2 ini kita seperti berada di dalam masih terbata-bata, ya. Masih kita berjalan itu seperti bayi yang baru belajar berjalan. Ketika ditanya, mana Allah yang awal dan akhir? Ya, itu bisa kita jawab di situ, ya. Kalau di level ketiga, ya kita tidak bicara itu lagi, ya. Kita bicara sudah menyaksikan sebenar-benar penyaksian, ya. Itu bedanya dengan level 1 dan 2. Kalau level 1 dan 2 itu masih kita melihat apa? Melihat lauh mahfudz, melihat zat, ya. Kemudian melihat baru sampai kepada yang maha halus dan melihat sandiwaranya. Sedangkan pada level 3 kita tidak melihat lagi itu, ya. Kita sudah melihat, ya, menyaksikan yang maha halus sebagai sumber. Nanti itu yang kita lihat nanti. Nah, orang yang sudah di level 3 inilah yang punya chance untuk meniti ke alam sakinah, ya. Nah, meniti ke alam sakinah ini pun nanti kami tidak akan menjelaskan seperti apa caranya, ya. Yang kami jelaskan nanti adalah caranya yang satu saja, yaitu tentang masuk dari jalan zikrullah. Kita tahu bahwa jalan ke sana ada 4, ya. Pertama, ya langsung ditarik oleh Allah, kemudian dibimbing oleh Rasulullah, kemudian dibimbing juga oleh arif billah, dan yang keempat adalah melalui zikrullah, ya. Nah, kami sendiri, ya, lama di zikrullah itu, ya. Tetapi alhamdulillah, ya, tiba-tiba kami masuk ke sana, ya. Dan alhamdulillah diberikan kemudahan untuk ke sana. Dan kami hanya akan bercerita nanti bagaimana keadaan di sana, ya. Nah, mari kita mulai. Nanti juga akan kita latih bagaimana ada latihan zikrullahnya yang aku mengingat engkau, engkau mengingat aku. Nanti kita lari ke sana.
Kita mulai dengan yang masih buta itu selalu mengatakan bahwa ada aku, ada milikku, dan ada usahaku, sehingga menjadi begitu sombong dan mendapat celaka. Ya, semuanya adalah usahaku, dan semua yang menghalangiku adalah bencana. Nah, ini adalah apa namanya, logika berpikirnya seperti itu. Ya, dan aku bisa bebas untuk menentukan usahaku yang mana. Ya, free will, ya, kebebasan memilih. Nah, nanti kita lihat seperti apa, ya. Mereka mengatakan bahwa dalam kelahiran ini mereka bebas menentukan usaha yang akan mereka lakukan. Ya, hasilnya juga tergantung dari usaha dan apa yang mereka lakukan. Nah, disitulah nanti akan muncul hukum-hukum yang mereka sebut dengan hukum eh, apa sebab akibat dan sebagainya nanti yang katanya itu adalah hukum semesta. Ya, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah pertama ada yang fokus kepada materi di dalam pikirannya, ya, materi, rupa, warna, ya, harta benda, itu adalah sisi pertama yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga semuanya menimbulkan rasa sedih, senang, suka, duka, takut, sombong, dan lain-lain. Ini disebut dengan berpikir dan fokus kepada materi. Ya, fokusnya kepada materi. Dia pikirkan materi tertentu, maka ada rasanya. Atau dia pikirkan, dia rasakan rasa tertentu, dan itu ada materinya. Nah, inilah yang kita sebut tadinya bahwa rongga-rongga yang ada di kepala dan di dalam dada itu adalah rongga tempat berada roh, yang di situ juga ada rasa bersama roh itu, maka disitulah fokus mereka, sehingga disitu juga lah iblis datang menggoda di situ. Kita tidak ingat sesuatu, ya, dia ingatkan. Kita tidak merasakan sesuatu, dia rasakan, gitu ya. Maka dikatakan bahwa iblis itu akan mendatangi kita dari muka, belakang, dari kanan, dan dari kiri. Ya, itulah tempat iblis menggoda. Ya, maka anggapan yang orang yang sudah buta ini, tapi sudah berpengetahuan sedikit, adalah bahwa aku dikuasai oleh pikiranku, aku dikuasai oleh perasaanku, aku dikuasai oleh emosiku. Maka berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah mereka ketahui, contohnya kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu tentang bagian-bagian otak, tahu tentang pineal gland, ada hormon-hormon yang keluar di otak, ada frekuensi otak, ada memori, bagaimana munculnya memori bawah sadar, ya, dan sebagainya. Ada SAR, sistem retikulasi, ya. Bagaimana semua informasi masuk ke dalam minda kita itu disaring oleh otak kita sendiri, dan metode-metode hipnoterapi, psikologi, dan sebagainya. Nah, dengan pengetahuan itu mereka berusaha apa? Aku membuat jarak dengan pikiranku. Nah, mereka membuat jarak, sehingga itulah yang mereka katakan aku sejati. Apakah benar? Ya, itulah menurut mereka aku sejati. Yang disebut di situ juga bagi sebagian orang itu ada ruh Tuhan. Karena ruh kita itulah ruh, sebahagian dari ruh Tuhan yang ditiupkan. Nah, aku sejati itu membuat jarak dari pikiranku, dari perasaanku, dari emosiku. Nah, dengan begitu maka aku akan patuh kepada hukum-hukum semesta. Nah, ini sudah lebih meningkat nih dari yang tadi, dari materi-materi, ya, mulai menguasai ilmu-ilmu tentang otak, ya, lalu merasa bisa terpisah dengan semua yang ada di pikiran, perasaan, dan emosi. Lalu aku yang sejati itu, kata mereka, patuh kepada alam, hukum-hukum alam. Menurut mereka hukum alam itu ada beberapa, 20, ada yang bilang 12, ada yang 30. Ya, ini adalah yang umumnya adalah 20. Nah, disinilah mereka bermain, ya, mereka sesuaikan
Contohnya fokus kepada yang keempat, vibrasi frekuensi, ya. Mereka sesuaikan pikiran mereka sesuaikan perasaan mereka dengan perasaan yang dikatakan di situ ada rasa cinta, rasa senang, ya, rasa kasih dan sebagainya, maka mereka tebarkan. Mereka mencoba menebarkan apa menyalurkan perasaan mereka itu kepada sekitaran mereka, ya. Maka disebut juga apa yang kita tanam di dunia akan kita hasilkan di dunia juga. Nah, itu disebut dengan nanti hukum karma. Kalau kita meninggal belum selesai, belum mencapai derajat kejiwaan yang katanya itu adalah aku sejati, maka kita akan bereinkarnasi kembali kepada jiwa atau tubuh yang lain sampai kita berhasil menjadi jiwa yang sempurna. Itu kata mereka seperti itu. Maka aku memilih apa yang aku inginkan, yang ingin aku lakukan. Aku pilih, ya, bagaimana frekuensi yang saya munculkan di dalam perasaan saya, dalam pikiran saya, ya, bagaimana saya berperilaku supaya energi saya mengalir, supaya tidak tertahan, ya, tidak ada yang menghalangi energi saya. Nah, ini adalah dengan berbagai cara. Ini adalah dikenal dengan New Age Movement yang telah saya terangkan sebelumnya. Nah, ini adalah beberapa yang telah disebutkan tadi, dan ini adalah sangat kental pengaruh dari tradisi Hindu, Buddha, Tao, Zen, ya, dan hanya menguak hukum-hukum semesta atau cahaya dan energi. Nah, ini yang mereka sampaikan. Lalu yang tadi materi yang mereka keluar, ya, untuk apa mereka melakukan itu, yaitu keluar dari berbagai permasalahan dunia, ya, mengurangi stres, meningkatkan fokus, konsentrasi, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan kesejahteraan emosional, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi gejala fisik dan stres, meningkatkan keterampilan berempati dan hubungan sosial, mengembangkan kesadaran diri, ketahanan emosi, pengelolaan rasa sakit, keluar dari masalah finansial, ya, dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini ada umumnya mereka bermain di sana. Dan kalau tadi materi, sekarang mereka bermain di mana? Di gelombang, vibrasi, dan energi. Ya, berbeda dengan yang tadi, ya, tapi sama saja, ya. Mereka juga akan fokus kepada gelombang atau vibrasi atau energi dan kepada perasaan. Terutama mereka fokus kepada 3 perasaan, yaitu perasaan cinta, perasaan kasih, dan tenang. Nah, ini yang mereka fokuskan ke sana, dan selalu ada di dalam dada ini rasanya, ya. Nah, kalau kita kembali ke tadi, dada itu adalah dan kepala itu adalah rongga di mana tempat iblis menyampaikan goda-godaannya, dan cinta kasih, seakan-akan kita bisa merasakan kasih itu dan menyebarkan kasih itu ke sekeliling kita. Nah, ini adalah sesuatu yang mereka yakini seperti itu, ya. Sehingga bagaimana yang akhirnya yang mereka lakukan, yaitu realitas internal mereka mengatakan bahwa aku yang sejati menguasai pikiranku, menguasai perasaanku, menguasai emosiku, maka aku merubah, ya, merubah nasib dan keadaanku cukup dengan merubah getaran pikiran dan perasaanku, karena aku adalah apa yang aku pikirkan dan rasakan. Dan semesta, ya, di sana mereka yakin ada semesta akan mendukung pikiran dan perasaannya itu. Maka muncullah yang mereka sebut free will. Kalau tidak free will, mereka akan merasa menjadi avatar atau goddess, ya, atau orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk merubah keadaan sekeliling mereka. Nah, ini yang muncul, ya, sehingga yang muncul lagi setelah itu adalah aku sejati dan rasa sejati. Inilah tempat yang lebih parah lagi, ya. Kalau sudah muncul aku sejati dan rasa sejati, yang menurut mereka itu di sini iblislah sangat bermain, sehingga keakuan mereka pun akan tambah kuat muncul di situ. Nah, lalu apakah ini ada yang menentang mereka? Ada.
Ya, kemarin saya dikirimkan oleh Pak Uri, ya makasih Pak Uri, ya, menerangkan ke saya ada sebuah video tentang apa? Tentang free will oleh Hawkins. Tapi saya ambil satu saja, ya sedikit saja. Ini mereka mencoba mensimulasikan bagaimana respon seseorang, bagaimana seseorang memutuskan untuk menekan sebuah button atau apa ya, knob gitu ya, supaya terjadi keadaan yang mengikutinya. Nah, disebut free will. Tetapi ternyata mereka mau menekan atau tidak menekan itu, 0,5 detik sebelumnya itu keputusannya sudah ada di dalam bawah sadar mereka. Sebelum mereka putuskan tekan gitu ya, 0,5 detik sebelumnya sudah ada keputusan itu di dalam pikiran mereka. Dan 0,5 detik kemudian baru muncul pergerakannya. Nah ini dia. The graph covers a period of 2.5 seconds. Just after the peak is the precise moment when the button is pressed. This data shows us that the subconscious part of your brain begins to make a decision as much as half a second before you do it consciously. And your finger actually moves another half second after that. This suggests your subconscious mind made the decision to press the button, not your conscious mind. If this is right, then you have no free will. Nah, berdasarkan Stephen Hawking sendiri, ternyata tidak ada free will itu. Karena sebelum kita memutuskan sesuatu, 0,5 detik sebelumnya sudah ada keputusan itu di dalam bawah sadar kita gitu. Lalu setelah itu 0,5 detik lagi baru kita melakukan aktivitas itu. Nah, itu adalah yang sudah diteliti oleh Stephen Hawking itu, sehingga free will itu hanya ilusi saja kata dia gitu kan. Kenapa ilusi? Karena semua ini adalah kita itu seperti hidup kita terikat dengan peraturan-peraturan alamiah atau disebut juga hukum-hukum fisika. Boleh dikatakan kita ini adalah mesin-mesin biologi, sehingga kebebasan memilih hanyalah satu khayalan saja. Nah, ini sudah diyakini juga oleh orang-orang saintis sebagian besar ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan ya? Nah, ini harus kita lakukan ya. Teori-teori seperti itu ya karena tidak akan menghasilkan yang optimum, masuk luggage saja ya. Ya, masuk ya, kita simpan di situ ya. Kita simpan. Itu orang yang buta tadi. Lalu bagaimana orang yang sudah tahu dan melihat? Ini yang adalah level sahabat-sahabat semua yang sudah ikut syarahan Ma'rifatullah level 1 dan 2. Kemudian juga level yang lain yang sudah diikuti seperti dengan Mbak Eki, Bang Mansur, ya, Bang Azmi, ya, Bang Abdul Aziz, semuanya kita sudah sampai di sini, insya Allah. Ya, dan apa yang kita bisa simpulkan di situ, yaitu bahwa ini semuanya adalah predestin yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak tajali yang mahalus sampai dengan kiamat kedua. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya, bagaimana kitab kehidupan ini berjalan mulai dari kita lahir sampai kita meninggal ya. Kemudian kita akan dilanda oleh ombak takdir selama dalam perjalanan kita sampai dengan pintu kematian kita. Setelah pintu kematian, maka kita semua akan beristirahat ya di alam barzah menunggu sahabat-sahabat yang lainnya selesai menjalankan tugasannya. Ya, lalu kita tahu bahwa semua itu di baliknya ada zat. Di baliknya lagi ada yang halus, ya. Yang menjalankannya, kalau dalam pandangan hakikat yang menjalankannya adalah zat. Kalau dalam pandangan marifat yang menjalankannya yang maha halus. Nah, ini adalah kita nanti bisa menerangkan ini kepada orang lain bagaimana ilmu marifat ini bekerja. Ya. Nah, lalu membentuk sandiwara ilahi. Inilah yang membentuk sandiwara ilahi, ya.
Bagaimana proses di dalam otak kita? Ini minggu lalu sudah kita jelaskan. Bagaimana dia bermanifestasi menjadi berbagai agama, kepercayaan, dan berbagai-bagai aktivitas yang lainnya, termasuk New Age Movement dan sebagainya. Nah, itu adalah predestined dan disebut juga dengan semua aktivitas di sini berpedoman kepada apa? Ilham fujur dan ilham takwa yang diberikan oleh Allah, atau dalam ini adalah yang mahalus kepada kita semua. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, ya. Nah, tetapi untuk masuk kepada alam sakinah, kita nggak perlu ini. Kita nggak perlu ini, ya. Kita ini, ilmu ini gunanya adalah untuk menerangkan kepada orang lain yang belum tahu sehingga mereka tahu. Nah, setelah kita sampai di sini, ya, kita tinggalkan juga ini, kita simpan, ya, karena kita akan masuk kepada level berikutnya, ya, level berikutnya, yaitu level orang-orang yang bermusyahadah, ya, level orang-orang yang sudah memahami dengan hakul yakin. Nah, ini yang kita nanti lebih dalamkan di sini, yaitu musyahadah. Apa? Benar-benar sudah menyaksikan, ya, hakul yakin. Kalau sudah hakul yakin, contohnya begini, yusdeka, gitu ya. Yusdeka itu saya langsung yes, ya. Saya nggak perlu dulu lihat dulu, oh yusdeka, lihat dulu hidungnya mancung tidak, gitu kan? Nggak seperti itu, gitu ya. Langsung saja. Jadi yusdeka, yes, yusdeka. Nah, ini yang yang mahalus, yes. Tuhan yang mahalus saja, yes. Bagaimana yang maha besar, yes. Yakin kita di situ. Nah, lalu apa yang mendasarinya, atau yang setelah kita memahami itu, kita akan paham mana yang sumber dan mana yang manifestasi. Yang tadi yang kita bahas semua tadi ini adalah lautan takdir, ya, predetermine atau predestined ini sebenarnya apa? Sebenarnya adalah itu manifestasi saja dari sumber yang mahalus. Semua yang ada di sini hanya manifestasi saja, atau gambaran atau bayangan dari yang mahalus. Ini ibarat kalau kita melihat sebuah dinding, di situ ada bayangan sedang berjalan, bayangan sedang berbicara, bayangan sedang bergerak, bayangan sedang memarahi sesuatu, gitu ya, berbicara. Tetapi kita sudah tahu bahwa itu hanya bayangan. Bayangan dari apa? Bayangan dari sebuah sumber. Dan sumbernya ada di sini. Yang menyebabkan bayangan itu adalah sumbernya ini. Ini adalah bayangan saja. Nah, kalau dalam gambaran kita tadi, ini adalah yang mahalus, ini adalah Lauhul Mahfudz tadi. Ya, maka pandangan kita sekarang tidak lagi kepada Lauhul Mahfudz dengan segala problematiknya aja di situ. Kita fokus kepada yang mahalus atau kepada sumber bayangan. Itu dia. Ya, kalau di dalam syarahan yang lalu kita orang-orang fokusnya kepada manifestasi yang ada di alam semesta ini, bagaimana hukum-hukum alam, bagaimana hukum-hukum semesta, bagaimana kejadian langit, bintang-bintang dan sebagainya. Tetapi orang yang sudah tahu hakul yakin, dia akan melihat bahwa Tuhan itu wujud dan tampaknya tidak akan ada kewujudan. Ternyata kewujudan ini berasal dari sumber yaitu yang mahalus. Ya, dia hidup dan tampaknya tiada akan ada kehidupan. Tidak ada tandingan baginya, dia tidak ada permulaan dan tidak berakhir. Tetapi kepada ciptaannya telah dia berikan permulaan dan akhir. Dia tidak mempunyai ibu, bapak, anak, adik, beradik ataupun teman. Dia tidak berjasad dan tidak makan, tidur, mati, tidak berjalan dan bergerak. Namun dia kekal abadi tanpa sifat-sifat ciptaannya. Nah, fokus kita bukan lagi kepada manifestasi, tetapi kepada yang mahalus. Seperti apa? Ya, sudah pasti tiada rupa, tiada umpama, tidak dapat dilihat dengan mata, tiada bunyi, itu ada suara. Nah, inilah yang kita fokuskan ke sana sumber. Ya. Nah, ini kelihatan, mungkin mudah-mudahan kelihatan ini agak gambar mata di sini ya, gambar mata yang ini. Ya, itu. Nah, ada aku yang tadinya aku ada rasa-rasa, tiba-tiba kita mulai dengan ihsan dan zikrullah. Ya,
kemudian ada dia, ya rasanya juga bukan rasa lagi, tapi diberi rasanya seperti apa, rasa kedekatan. Nanti kita lihat, ya. Nah ini yang apa? Yang membuat kita siap untuk masuk ke alam sakinah itu, ya. Yang mahalus, kita langsung yang mahalus, yang mahalus, yang mahalus, yang mahalus, semua yang mahalus di sebalik semua ini, ya. Nah, itu yang membuat kita minda kita menjadi bersih dan suci. Ini adalah pintu untuk masuk ke dalam ke alam sakinah. Nah, mari kita meniti ke alam sakinah itu. Pertama, kita nafikan dan isbatkan, nafikan bayangan, isbatkan sumber. Ya, tadi sudah kita bahas menafikannya, ingatan kita yang selama ini hanya kepada sifat, kepada materi, kepada gelombang ataupun kepada keadaan, ya. Kemudian mata hati kita juga sifat juga yang kita lihat, mata zahir kita banyak yang kita lihat berupa-rupa, kita nafikan, ya. Kemudian isbatkan kepada ingatan kita kepada Allah dan mata hati kita kepada sumber tadi atau wajahnya. Wajah itu tentu punya Allah, ya. Kemudian mata zahir kita melihat Lauhul Mahfuz berjalan. Nah, itu yang membuat kita nanti menyerah 100% atau ridho. Ini pintu masuk, salah satu modal dasar untuk masuk ke alam sakinah. Ya, mulai dari situ tadi, ya, ada wajahnya yang kita sudah nafikan semua, ada wajahnya saja yang kita pandang, ya. Kemudian ingatan kita kepada Allah dalam zikrullah dan menyerah 100% karena kita tidak mempunyai apa-apa, ya. Kenapa tidak punya apa-apa? Kita sudah yang tadinya aku dan milikku sudah berubah menjadi dia miliknya. Aku. Nah, dulu pernah yang mengatakan aku itu siapa? Pertama ada iblis, ya. Iblis berkata, aku lebih baik darinya atau Adam, karena engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya Adam dari tanah. Itu yang pertama mengatakan aku. Siapa lagi yang pernah mengatakan aku? Fir'aun, ya. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, itu. Tetapi yang sekarang juga ada, aku wujud, aku memiliki, aku bisa, aku hebat, aku berusaha. Ya, semua ini tidak akan pernah mencapai alam sakinah karena kita harus menyerahkan rasa kewujudan, rasa memiliki itu kepada dia dan miliknya, menyerah 100%. Ya, tak wujud, dia yang mahalus, yang zahir atau tajalli, karena kita sudah tidak melihat lagi sifat, ya. Dan dia yang maha besar, yang batin tersembunyi. Nanti kita lihat, ya. Kemudian apa? Orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya sudah pasti ia mengenal bahwa ia tiada mempunyai wujud bagi dirinya. Ini Imam Al-Ghazali yang sangat populer kita ketahui. Kemudian apa yang mereka nampak semata-mata hanya Allah atau yang maha halus semata-mata. Ya, ini Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kalau kita gambarkan, ini dia yang maha halus, pandangan matanya hanya memandang kepada apa? Tidak ada rupa, tidak ada umpama, ya. Yang maha halus kepada yang maha besar, semuanya tidak ada rupa dan tidak ada umpama, hanya memandang ke sana, ya. Nah, ini adalah syarat ini. Setelah itu baru kita masuk ke alam sakinah, ya. Alam sakinah itu seperti apa? Nah, alam sakinah itu bukan alam yang ada di luar atau jauh di arasy atau di mana gitu, ya. Alam sakinah itu adalah alam yang ada di dalam minda kita sendiri. Itu yang perlu dipahami, ya. Bukan jalan-jalan kemana-mana gitu, ya, ke alam alam ahadiyah, semua jalan-jalan itu enggak seperti itu. Semuanya ada di dalam minda kita. Seperti orang yang mau mendaki gunung, pendakian pertama yang kita lakukanlah dengan zikrullah. Dengan zikrullah kita sudah mayoritas kita sudah bisa sampai di mana? Di base camp. Kita bina ingatan kita ada di sini, di atas kepala kita. Itulah yang menjadi base camp kita. Nah, kalau sudah sering di base camp ini, tinggal menunggu waktu.
Kalau Allah mengizinkan, kalau Allah memilih kita, kalau Allah ingin memberikan kita tugasan tertentu, maka kita akan dipanggil oleh Allah. Dipanggil untuk apa? Duduk di sana, maka akan dipanggil masuk kepada puncak itu alam sakinah. Alam sakinah. Nah, ini adalah penantian kita ada di sini, dan insya Allah sahabat-sahabat semua sudah ada di sini. Ya, sahabat-sahabat sudah semua di sini. Ingatan Allah sudah ada di atas kepala kita, sekitar 1 jengkal ada di situ. Nah, kalau kita lihat gambarannya adalah seperti ini. Base camp, ingatan yang awalnya dari dalam, ini yang kita latih dulu ya di dalam ini. Bagaimana kita penuhi minda kita dengan ingatan kepada Allah. Setelah penuh di sini, baru kita bisa dorong ke atas sedikit. Nah, dorong naik sejengkal di atas ubun-ubun, ingatan Allah kita ada di atas itu. Kita fokus ke sana, ya. Kita fokus ke sana, itulah disebut dengan base camp itu. Yang tadi, yang seperti gunung tadi ya, ini base camp itu di sini. Kita base campnya ada di sini, maka tinggal nanti Allah yang menentukan kita naik ke alam sakinah itu. Nah, sama dengan di sini. Sebelumnya kita ingatan kepada Allah, ini masih agak kalau ingatan di dalam ini kita masih suka kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat gitu ya, kadang-kadang digoda oleh iblis juga gitu ya. Di sini di bawah ini, kalau kita sudah naikkan ke atas, insya Allah itu sudah mulai agak agak permanen ya. Di situ ada nanti hati terjaga, ada di situ, ada di atas itu. Hati terjaga, ingatan kepada Allah. Nah, kalau sudah sampai di sana ya, kita tunggu. Kita tunggu apakah Allah berkenan menariknya, ya, membawa jiwa kita naik ke atas, atau ada Rasulullah yang menolong, ya. Rasulullah menolong, ya. Salah satu yang ditolong oleh Rasulullah untuk masuk ke sana itu adalah Ustadz Husain bin Abdul Latif, ya. Kemudian dibimbing oleh Arif Billah, dan insya Allah beberapa orang ya bisa dibimbing oleh beliau, ya. Atau masuk sendiri melalui zikrullah. Ya, zikrullah semakin kita tekun, semakin ini, tetapi ini memang agak lama. Agak lama yang keempat ini. Ya. Kemudian yang perlu kita pahami betul adalah untuk yang masuk ke alam sakinah adalah untuk orang-orang yang dipilih karena akan diberi tugasan oleh Allah. Ya, siapa itu? Yaitu nabi-nabi, rasul-rasul, dan orang-orang Allah. Yaitu Allah telah memilih mereka dan membawa mereka ke sisinya. Jadilah mereka orang-orang Allah. Bagaimana Allah memanggilnya? Ya dipanggil oleh Allah. Tadinya jiwa kita sudah tentram, ya kita sudah siap ada di base camp, gitu kan? Maka irji'i, datanglah, ya datang, irji'i, datanglah dengan ridho. Karena kalau sudah dipanggil artinya Allah sudah ridho juga. Masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Artinya Allah yang memasukkan dan dipilih oleh Allah. Dan disitulah nanti akan masuk ke dalam alam sakinah, ya, surgaku. Nanti akan kita lihat bagaimana konsep alam sakinah ini, ya. Nah, kalau kita gambarkan tadi ya, jalan level 1 sudah, sifat level kedua zat, ya. Kemudian level ketiga ini adalah yang maha halus tadi. Kita tinggalkan yang level 1 dan 2, ya, kita berjalan masuk, ya. Kita tinggalkan, kita masuk kepada level 3. Nah, level 3 kalau kita kita sederhanakan, ini level 3. Kita berhenti di mana? Kita berhenti di sini. Di sini. Sampai di situ. Ya, pertama, kita sudah bisa pandangan mata hati kita selalu kepada yang maha halus, yang maha halus, yang maha halus. Kepada kemanapun mata memandang di sebaliknya maha halus, maha halus, maha halus, gitu kan. Lama-lama tidak ada lagi di sini rupa dan umpama di sini. Akan bersih. Ya, bersih, holistik dia. Ya, lalu setelah itu apa? Kita zikrullah naikkan ingatan Allah ke atas. Ya, sampai apa? Naikkan ke atas sampai nanti alam membentuk base camp, dan base camp itu kemudian berubah menjadi alam sakinah. Ya, berubah dia menjadi alam sakinah. Nah, kalau sudah berubah itu ya, nah tentu nanti Allah akan membawa kita ke sana. Nah, seperti apa di alam sakinah itu? Nah, kita lihat. Ini tadi sudah sampai di sini ya, zikrullah dan ihsan. Lalu jiwa kita
kita fokus yang tadinya di dalam kepala, fokus kepada base camp di atas. Base camp di atas, fokus fokus saya Allah. Fokus di sana. Lama-lama base camp itu berubah menjadi alam sakinah. Alam sakinah, jiwa kita ditarik oleh Allah menjadi alam sakinah. Ya di sana tidak ada ingatan lagi, yang ada apa? Hanya mukasyafah di situ. Ihsan berikutnya. Ya, ihsan berikutnya. Tidak ada ruang bagi iblis untuk menggoda karena ruangannya ada di kepala dan ada di dalam dada. Di sini tidak ada ruangan di sini. Ya, alam sakinah. Ya, sesungguhnya setan tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka. Nah, seperti apa di alam sakinah itu? Ya, walaupun di alam sakinah itu tidak ada iblis yang menggoda, tetapi kita tetap akan menghadapi ujian. Ini yang perlu kita paham tuh. Ya, walaupun kita iblis tidak menggoda, tidak mampu menggoda di sini, karena itulah fitrah dari alam-alam sakinah itu. Tetapi ujian tetap akan kita alami, ya. Jangan dikira tidak diuji. Ya, rasul-rasul paling berat diuji. Ada bilang juga paling berat diuji. Nah, sahabat-sahabat yang ada di sana juga nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa yang kalau jiwa sudah ada di atas, ya di alam sakinah, maka jiwa seperti berada di alam yang luas atau pepadang. Tidak ada apa-apa, sunyi. Nah, ini dia keadaannya. Jiwa ada di sana. Ya. Kemudian apa? Sehingga sampailah masanya bila ia merasa tabiat-tabiat dan sifat-sifat kemanusiaannya hilang terus dan dia tinggal seolah-olah roh. Nah, Syekh Abdul Jalani mengatakan seolah roh saja. Karena di sini ada roh dan ada minda, maka sebenarnya tinggal seolah-olah jiwa saja maksudnya. Ya. Dan ini ya siap ya menjadi sedikit aneh kalau sudah masuk di sana. Ya, nanti sahabat-sahabat kan seperti orang syuk sendiri gitu. Syuk sendiri ya. Seperti siapa? Seperti Uwais Al-Qarnain tuh. Saya kira tidak ada seorang pun yang mengenal Tuhannya akan merasa senang untuk bersenang-senang dengan selain dari Tuhannya. Nah, gimana coba? Kita berada di sini di pepadang yang sangat luas ya, tidak ada batasnya gitu ya, tidak ada apa-apa di sana, sunyi. Ya, itu keadaannya. Ya, lagi jalan kayak orang melamun gitu ya. Sebenarnya bukan melamun, kita asik dengan pandangan alam sakinah itu gitu. Nah, seperti itu dia. Ya. Nah, siap-siap kalau masuk ke sana ya nanti siap dibilang orang aneh gitu. Ya. Nah, hanya ada aku dan Allah. Ini tentu sahabat-sahabat semua sudah tahu ya bahwa kita sudah tahu bahwa kita tidak wujud. Ya, kita tidak wujud. Ya, tetapi di alam sakinah kita hidup macam biasa. Hidup macam biasa itu apa? Ya kita tidak mabok. Ya mabok ya seorang yang tidak bisa apa-apa, semuanya seperti orang apa ya? Fana yang nggak jelas itu. Saya dulu fana begitu di dalam tarekat dulu. Fana pengennya tidur, kayak gitu-gitu gitu ya. Kalau ini enggak, kita seperti biasa jadi hamba, tapi jadi hamba yang tidak mensyirikkan Allah. Bagaimana mau mensyirikkan? Semua di sini apa yang ada? Ya, bagaimana mau mensyirikkan? Karena di sini nggak ada apa-apa, nggak ada rupa, nggak ada umpama, nggak ada sunyi aja gitu. Ya, mau mensyirikkan dengan apa? Ya, nah itu yang perlu kita pahami. Ya, hanya ada Allah, aku dan Allah. Maka disitulah yang disebut dengan ihsan atau mukasyafah, yaitu aku memandang Allah dan Allah memandang aku. Dalam salat ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Di situ keadaannya sebenarnya seperti itu, ya bukan bacaan ya. Ada salah satu keuntungan lagi bahwa kalau sudah masuk ke alam sakinah itu kita seperti berada di dalam sebuah kubah pelindung dari kejahatan syaitan dan iblis. Nah, ini yang insya Allah akan sahabat-sahabat rasakan semua di situ. Tapi kembali saya sampaikan tetap menghadapi ujian dan kehidupan. Ini selalu akan dihadapi.
Ya. Nah, kalau kita ringkas bagaimana keadaannya alam sakinah itu, jiwa yang tadinya hanya sampai di kepala kita saja, batasnya dari kepala ke atas, dan dia hanya turun naik saja gitu ya. Dia mulai naik ke atas, naik ke atas, jiwa naik ke atas. Seperti tadi yang saya sebutkan ya. Dan kalau sudah naik ke atas ya, jiwa itu kalaupun dia turun ke situ, nah dia tetap seperti ada perpanjangan dari jiwa itu. Kita dari atas ke bawah itu seperti uh, roh kita tuh memanjang dia gitu kan, extended dia. Begitu. Jadi beda ya. Kalau tadi kita hanya dari batas kepala sampai ke bawah saja, kalau ini enggak, dari atas ke bawah. Ya, dari atas kepala sampai ke bawah. Itu adalah alam sakinah dan keseharian. Dan bagaimana kita perubahan-perubahannya, mari kita lihat. Mari kita lihat ya. Manusia umumnya selalu seperti ini. Ya, dia dari kepala turun ke dada. Kalau dia lagi tidur istirahat, jiwanya mengecil, lalu membesar lagi, naik lagi ke kepala gitu ya. Selalu begitu. Ya, dari bangun istirahat, dari bangun bekerja, kemudian istirahat tidur, kemudian bangun lagi, mutar-mutar di situ saja gitu ya. Maka kalau kita lihat seperti ini, jiwanya dan raganya hanya sebatas kepalanya saja keadaannya. Lalu berubah. Nah, berubah tadi kan. Tadi memanjang nih. Jiwanya naik ke atas. Nah, jiwa yang tadinya sebatas raga juga meningkat ke atas. Seperti itu. Nah, itu keadaannya. Dan basirah atau minda atau mata hati kita yang tadinya bersama minda itu melihat kegiatan kita hanya sebatas tubuh, sekarang tidak. Kita tahu semua seperti apa jasad kita, seperti apa aktivitas yang kita lakukan. Itu sebab dengan basirah yang tahu. Ya, lalu apa perubahannya? Saat kita relax one corner, ya, tadi sudah ke atas ya. Kalau relax one corner, jiwa menghadap Allah, menghadap. Kalau menghadap, ya naik aja, ruhnya naik ke atas, jiwanya naik ke atas, ya, maka jasadnya fana. Fana itu artinya apa? Di bawah kalaupun ada gatal atau apa nggak kerasa lagi gitu. Maksudnya cuma itu saja. Ya kalau duduk ya bisa duduk 1 jam, 2 jam ya. Nggak usah, kalau saya sih ya nggak sampai lah 3-4 jam nggak sampai lah ya. Jadi duduk fana kita seperti ini. Ya disuruh jiwa duduk dia di atas menghadap. Ya, inilah yang saya sebut tadi sampailah masanya bila ia merasa tabiat-tabiat dan sifat-sifat kemanusiaannya hilang terus dan dia seolah-olah hanya jiwa saja atau roh dengan minda. Nah, ini saat ROC. Kalau sudah saatnya kita turun ya, nanti lagi enak-enak duduk di sana sudah gitu ya. Sudah itu apa tiba-tiba kaki kita merasa pegal atau apa gitu ya. Tiba-tiba sudah ya, turun nih. Maka turun jiwa tadi, ya, ruhnya turun ke bawah. Saya turun ke bawah, tetapi tetap ya mindanya ada di atas. Ya, inilah tempat kita bekerja, beribadah dan hidup dalam keseharian. Turun, ya. Nah, ini ibaratnya adalah seperti apa? Seperti Nabi Adam, ya, basirah mindanya tetap di dalam alam sakinah, badannya turun ke bumi. Nah, itu nanti kita lihat perbedaannya nanti dengan nabi-nabi dan dengan yang lainnya. Ya, setelah ini turun ke bekerja untuk apa? Mari kita lihat. Ya, duduk. Nah, ini salah ROC tadi ya. ROC duduk ya duduk atau tiduran. Minda kita ada apa? Jiwa kita ada di atas. Ya. Kemudian di dalam sholat kita turun. Kita bisa, yang tadinya kita hanya ingat kepada Allah, kita junjung sekarang adalah alam sakinah yang kita junjung. Bedanya di situ. Ya, alam sakinah yang kita junjung. Kita khusyuk dengan menjunjung alam sakinah. Alam sakinah itu apa? Alam di mana kita ihsan, saling memandang di situ. Mukasyafah. Ya, di dalam sholat. Kemudian di dalam keseharian gimana? Nah, di luar salat, di keseharian maupun dalam bekerja, di kantor dan sebagainya, yang sebelumnya di level 1 dan 2 itu adalah ingatan kepada Allah, kita berubah menjadi yang kita junjung adalah alam sakinah. Begitu dia. Ya, alam sakinah yang kita junjung sekarang. Nah,
Alam sakinah, Nabi Adam dan Siti Hawa pada awalnya hidup di Taman Eden, ya, lalu turun ke bumi. Ya, alam sakinah, ya, hidup di Taman Eden atau taman-taman surga di situ. Tapi surganya bukan surga akhirat, ya, karena surga akhirat belum ada. Ya, nah setelah beliau keluar, alam sakinah tetap ada. Ya, alam sakinah tetap ada, tapi turun ke bumi. Untuk apa? Menyemai benih Bani Adam. Nah, tugasan beliau itu. Ya, Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu dilanjutkan oleh siapa? Oleh nabi-nabi, rasul-rasul, dan orang-orang Allah. Semua sudah masuk kepada alam sakinah, tapi hidup di bumi untuk menjalankan tugas khalifah. Apa tugasannya? Memakmurkan jagat raya dan membawa iblis kembali menyembah Allah pada akhirnya kelak. Ya, semua masuk ke sini di alam sakinah di sini. Ya, karena menjalankan tugas ini berat, ya. Harus berada dilindungi oleh Allah. Nanti juga insya Allah akan dibahas bagaimana perlindungan Allah, apa yang kita dapatkan di alam sakinah. Itu pada kajian lain juga insya Allah ada nanti. Ya, lalu apa? Setelah nabi-nabi dan rasul-rasul selesai menjalankan tugasnya, dan iblis dan setan juga sudah kembali menyembah Allah, apa yang terjadi? Maka semua ciptaan akan berada di alam sakinah, tapi hidup di dalam surga di kampung akhirat. Ya, nah itu nanti ya, perbedaannya. Sedangkan bagaimana gambaran dari kampung akhirat atau surga itu belum pernah diceritakan, belum bisa digambarkan. Jadi kalau cerita komik-komik dulu waktu saya kecil gitu ya, kita gambarkan surga seperti apa, itu hanya khayalan saja. Nggak ada itu, ya. Nah, itulah alam sakinah tadi, ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Selesai kita melakukan ini, kajian tentang bagaimana cara masuk alam sakinah, bagaimana orang yang buta, bagaimana level 1 dan 2 dan level 3. Ya, segitu saja yang perlu kita ketahui, ya. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita coba latihan. Nah, latihan sampai jam 9 nanti insya Allah kita coba latihan, ya. Seperti apa latihannya? Sederhana latihannya, ya. Kita tidak perlu lagi umpamanya masukkan ingatan Allah macam-macam, itu kita sudah lewat itu semua, ya. Kalau yang masih belum, sahabat-sahabat, masuk lagi ke level 1 dan 2, masuk di situ. Pelajari lagi bagaimana zikrullah, ya, bagaimana awalnya, bagaimana menguncinya dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan coba latihkan pada tahapan berikutnya saja. Apa tahapannya? Di base camp, falkuruni alkurkum, ya. Ingatlah aku, ya, ingat aku, ya, dorong sejengkal naik ingatan tadi, maka katakan di dalam minda, ya, katakan di dalam minda ini, aku ingat engkau, ya, katakan di dalam minda, ya, aku ingat engkau, ya Allah. Kemudian katakan lagi bahwa engkau ingat aku, ya Allah. Nah, katakan juga di dalam minda kita, ya, 2 kali kita mengatakan, aku ingat engkau, engkau ingat aku. Nah, seakan-akan di situ ada ingatan berpadu, ya, ingatan berpadu. Nggak usah sering-sering kita mengucapkan, ya, sekali atau 2 kali saya cukup. Ya, aku ingat engkau, ya Allah, engkau tentu ingat aku. Nah, itu saja dulu, ya. Setelah itu apa? Kita diam di situ, ya, nggak ada. Kita fokus ke sana, ingatan Allah tadi yang kita sudah sampaikan tadi. Kita ingat Allah, Allah ingat aku, ya. Maka kita tunggu dengan sabar. Nah, inilah yang sahabat-sahabat harus lakukan di rumah. Tunggu dengan sabar. Tunggu di base camp sampai Allah memasukkan kita ke alam sakinah di situ. Nah, itu dia. Ya, sederhana sekali sebenarnya. Kenapa kita sebut dia tidak memerlukan lagi level 1, level 2 di situ? Karena kita sudah langsung ingat Allah, Allah ingat kita. Lama-lama insya Allah, entah kapan gitu kan, cepat atau lambat tergantung adalah tergantung tetapi sampai ingat Allah di base camp saja itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Ini yang dicari-cari orang selama ini. Ya, dicari-cari orang tuh di situ.
Nah, mari kita latih ya selama sekarang jam 9 kurang 10 sampai jam 9 kita coba latih. Nanti tolong diingatkan Bang Bayu sampai jam 9. Ya, Ya, mari Pak. kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat Allah di dalam minda kita fokus kepada ingatan Allah. Mata hati tumpukan kepada ingatan Allah itu. Ingatan Allah itu masih di dalam kepala kita. Sekarang ingatan Allah itu dorong saja sedikit ke atas. Dorong sedikit ke atas. Mata hati kita juga dorong ke apa? Melihat lagi agak ke atas sedikit. Ya, kira-kira sejengkal lah, atau setengah jengkal, terserah. Pokoknya di atas ubun-ubun aja. Di atas ubun-ubun ingatan Allah ada di situ. Lalu katakan di dalam minda sahabat semua, ya Allah, aku ingat Engkau ya Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau pun sedang ingat saya ya Allah. Biarkan dua ingatan yang sudah kita ketahui itu berpadu. Istiqomah. Kalau yang belum kuat, boleh katakan sekali lagi. Ya Allah, aku ingat Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau ingat aku ya Allah. Istiqomah.
nanti lama-lama di ubun-ubun kita akan terasa pejal. Kalau sudah ada pejal itu artinya apa? Ingatan Allah kita itu sudah menjadi otomatis sebenarnya. Autopilot. Kalau sudah di atas ubun-ubun tadi nggak usah ditekan-tekan lagi ke atas. Cukup pelihara saja. Pelihara saja. Atau istiqomah saja. Tinggal fokus saja mata hati kita kepada ingatan Allah yang ada di atas ubun-ubun itu. Kita tunggu saja dengan istiqomah seperti ini. Sampai nanti Allah menaikkan jiwa kita ke atas ubun-ubun kita. Kita tunggu di situ. Allah menaikkan jiwa kita naik ke atas. Jadi sahabat-sahabat semua, tinggal selangkah atau dua langkah lagi saja sebenarnya. Bagaimana jiwa sahabat semua ditarik oleh Allah naik ke atas ubun-ubun. Tunggu di base camp. Boleh jadi Allah tidak tarik jiwa kita ke atas base camp karena Allah melihat kita belum siap untuk itu. Dan jangan gundah, jangan gulana. Sampai di base camp ingat Allah itu sudah sangat lebih dari cukup. Kita jaga ini, lama-lama berarti kita terjaga. Ini yang membuat kita mudah untuk beribadah, mudah bangun malam, mudah untuk berpuasa insya Allah.
Wah, Bang Wayu kelewatan ini. Ya Dikasih cukup. bonus 5 menit. Jadi Ya, sekarang sahabat-sahabat bisa melihat ya bahwa yang kita lakukan tadi tidak ada satupun mengingat apa, mengingat hukum alam, mengingatkan keadaan-keadaan yang lain ya, mengingatkan ada rasa cinta, ada kasih, ada tenang macam-macam. Nggak ada satupun yang kita ingatan ke sana, ya kan? Tidak ada ingat ke masa kini dan sebagainya, nggak ada. Kita hanya ingat kepada Allah, ya ingat kepada Allah. Ya langsung semua terjadi, tidak ada rupa, tidak ada umpama, ya hening dan sebagainya, itu ada langsung di situ. Ya nggak perlu nggak perlu kayak gitu-gitu sampai tenang gitu ya, nggak perlu ya. Jadi inilah kelebihan ilmu yang diberikan oleh Ustadz Hussein kepada kita, guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita dalam menghadapi atau mengarungi kehidupan ini. Insya Allah ada beberapa sahabat nanti yang akan tadi ya setelah istiqomah di sana tiba-tiba jiwanya naik ke atas, alhamdulillah gitu kan. Nanti siap-siap jadi orang aneh gitu kan. Tapi sekarang itu orang anehnya ada beberapa, nggak sendirian. Kalau dulu Ustadz Hussein, guru kita, anehnya sendirian beliau. Ya, demikian Bang Bayu ya. Jam 9.25 kita selesaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.